Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Bahrun Nizam dengan NIM 25020411109. Saya dari prodi saya mahasiswa dari prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 2 angkatan 2025. Kali ini akan mengerjakan tugas mata kuliah Tarikh Tashrih yang diampu oleh Ustadz Dr. Ahmad Samsul Ma'arif, Magister Pendidikan. Baik, jadi saya akan menjawab satu soal dari beliau, yaitu saya akan menjawab mengenai proses karakteristik utama proses tasrik pada masa Nabi secara komprehensif. Nah, jadi proses tasrik ini yaitu pembentukan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW berpusat pada wahyu yang bersifat kontekstual dan solutif terhadap problematika umat. Nah, karakteristik utamanya meliputi penerapan hukum secara bertahap atau yang disebut dengan tadriji, kemudian tanpa memberatkan, serta menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya sumber hukum mutlak pada masa tersebut. Nah, karakteristik utama tasyrik pada masa Nabi, jadi yang pertama ada bersumber pada wahyu ilahi dan sunnah. Semua ketetapan hukum bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui turunnya ayat Al-Qur'an. Selain itu, sunnah atau hadis berfungsi sebagai penjelas atau bayan. Nah, perinci ayat yang masih umum serta penetapan hukum terhadap masalah yang belum disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran. Terus ada yang kedua, yakni penetapan hukum. Penetapan hukum dilakukan secara bertahap atau tadriji. Nah, Nabi Muhammad SAW menerapkan syariat secara perlahan agar umat dapat beradaptasi. Contohnya apa? Paling menonjol adalah pelarangan minum khamr atau minuman keras yang disebut dengan khamr, yang diturunkan dalam beberapa tahapan sebelum diharamkan secara mutlak, serta transisi dari hukum sosial masyarakat jahiliyah menuju nilai-nilai Islam. Terus yang ketiga ada berorientasi pada kemudahan dan tidak menyulitkan. Jadi karakteristik tasyrik yang ketiga ada berorientasi pada kemudahan dan tidak menyulitkan. Hukum yang ditetapkan bertujuan memberikan kemudahan atau taisir dan meniadakan kesulitan atau beban berat. Jadi ini sifatnya untuk meringankan, memberi kemudahan dan menjadikan kesulitan atau beban berat yang disebut dengan Adam al-Harj ini. Jadi kayak meringankan ke sesuatu yang sulit gitu. Hal ini terlihat dari adanya rukshoh atau keringanan. Nah, ini seperti apa? Keringanan saat berpergian, ketika berpergian jauh. Nah, itu kita boleh untuk menjamak kayak gitu. Terus seperti keringanan saat jamaah, qashar jamak itu. Terus tayamum ketika tidak ada air, hingga berbuka puasa bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat ada bersifat kontekstual atau menjawab masalah asbabun nuzul. Jadi hukum seringkali turun merespon dinamika sosial, pertanyaan para sahabat atau peristiwa tertentu yang disebut dengan asbabun nuzul atau asbabul wurud. Nah, itu karakteristik ini membuat hukum sangat dekat dengan realitas kehidupan pada saat itu. Terus yang kelima ada ijtihad Nabi sebagai sarana kontrol. Yang kelima ada karakteristiknya yaitu ijtihad Nabi sebagai sarana kontrol. Nah, dalam kondisi tertentu di mana wahyu belum turun, Nabi Muhammad SAW berjihad untuk memutuskan suatu perkara. Nah, ijtihad ini bersifat dinamis. Jika ijtihad tersebut selain dengan kehendak Allah, maka turun wahyu yang memberikannya. Sebaliknya, jika ijtihad tersebut
perlu diturunkan wahyu dan turun sebagai koreksi. Jadi wahyu yang akan turun itu sebagai koreksi. Terus yang keenam ada pembagian fokus berdasarkan fase dakwah. Nah ini salah satu karakteristik tasyrik, ini pembagian fokus berdasarkan fase dakwah. Yang pertama ada fase Mekah dan ada fase Madinah. Nah di fase Mekah ini fokus tasyrik lebih ditujukan pada penanaman akidah atau ketauhidan. Jadi lebih fokus ke proses penanaman akidah atau tauhid. Nah, terus pembentukan moral atau akhlak serta penolakan terhadap penyembahan berhala. Nah, hukum-hukum ibadah dan muamalah praktis belum banyak diturunkan. Jadi hukum-hukum muamalah itu masih praktis, masih belum banyak yang diturunkan. Terus yang selanjutnya ada fase Madinah. Itu fokus tasyrik meluas ke dalam pembentukan tata negara, hukum negara, hukum pidana atau yang disebut dengan jinayat, muamalah ekonomi. Nah baru yang di fase Madinah ini muamalah baru ditonjolkan. Terus pernikahan hingga aturan perang dari hubungan antar negara. Jadi itu tadi 6 karakteristik tasyrik pada masa Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Ustaz. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.